Kembali lagi dengan Nogi-kun. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita Chainsaw Man Arc Pembunuh Internasional, di mana cerita ini melanjutkan movie dari Reze Arc atau Iblis Bomb. Setelah Reze tewas di tangan Makima dan Angel Devil, Denji kembali dihantui mimpi buruk. Ia berdiri di hadapan sebuah pintu misterius, sementara suara Pochita terus bergema, memperingatkannya agar tidak pernah membuka pintu itu. Keesokan paginya, Denji tampak murung saat sarapan. Power sibuk mengeluh karena Meowi kini lebih sering menempel kepada Denji daripada dirinya. Namun keluhan itu sama sekali tak ditanggapi. Pikiran Denji masih terjebak kepada sosok dari Reze. Secangkir kopi buatan Aki saja sudah cukup untuk mengingatkannya kepada gadis itu. Hatinya benar-benar hancur, seakan tak mungkin lagi bisa diperbaiki. Suasana mendadak berubah ketika Makima tiba-tiba mengajak mereka berlibur bersama dengan seluruh biaya yang ditanggung. Denji langsung melonjak kegirangan. Aki pun tanpa ragu menyetujui ajakan tersebut. Berbeda dengan Power yang justru sibuk mencari alasan untuk menolak. Namun di tengah perbincangan soal jadwal keberangkatan, sekelompok pemburu iblis masuk ke ruangan. Setelah berbicara dengan Makima, mereka memperlihatkan rekaman berita tentang pertarungan Denji melawan Reze. Dijelaskan bahwa Biro gagal menyensor siaran tersebut, sehingga keberadaan dari Chainsaw Man kini telah diketahui oleh seluruh dunia. Denji dan Power sempat tak peduli, karena masih sibuk membayangkan liburan mereka. Makima lalu menegaskan kebenarannya. Liburan itu hanyalah kedok semata. Sebenarnya mereka akan ditempatkan di bawah perlindungan ketat untuk mencegah upaya pembunuhan dari pihak asing. Denji langsung panik, menyadari hidupnya akan semakin dikekang dan dibatasi. Makima kemudian menunjuk Aki sebagai bagian dari tim pengawalan Denji. Makima juga mengungkap sebuah rencana besar, yaitu memburu Gun Devil dalam waktu 1 tahun. Makima lalu memerintahkan Aki untuk tetap hidup sampai hari itu tiba. Ucapan tersebut membuat Aki teringat percakapannya dengan Angel Devil tentang hakikat dari iblis. Angel Devil pernah berkata bahwa iblis yang mati akan terlahir kembali di neraka. Jika mati di neraka, mereka akan kembali ke dunia manusia tanpa mengingat apapun tentang neraka. Namun ada satu hal yang selalu terpatri di ingatan mereka sebelum mati di sana, yaitu suara gergaji mesin milik Denji atau suara dari Chainsaw Man. Sementara itu di Amerika Serikat, 3 pemburu iblis bersaudara tengah membicarakan pekerjaan baru mereka, yaitu membunuh Denji dan membawa tubuhnya kembali ke Amerika dengan bayaran sekitar $2 juta. Adik bungsu mereka bernama Aldo, diliputi ketakutan akan kematian. Namun kedua kakaknya menenangkannya, mengingatkannya bahwa mereka bertiga pernah selamat dari teror Gun Devil. Saat bersiap berangkat ke Jepang, sang kakak tertua mereka dengan penuh keyakinan menyebut mereka bertiga sebagai makhluk yang tak bisa mati atau abadi. Sekarang kita akan lanjut memulai arc pembunuh internasional. Kisah ini dimulai di tengah hutan yang sunyi. Seorang wanita misterius dan murid mudanya bernama Tolka sedang berburu. Saat peluru Tolka berhasil menembus tubuh seekor rubah, sang wanita mengajukan pertanyaan yang ganjil. Apakah kau merasa seolah-olah kau baru saja merenggut nyawa rubah itu? Tanya dari sang wanita. Dengan datar Tolka menjawab, tidak. Pertanyaan itu terus diulang-ulang oleh sang wanita, di mana saat Tolka menguliti hewan buruannya hingga saat ia memasak dan menyajikannya. Namun jawaban dari Tolka tetap konsisten. Dia tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Mendengar itu, sang wanita akhirnya mengungkapkan tujuan mereka yang sebenarnya. Mereka akan pergi ke Jepang untuk melakukan hal yang persis sama seperti ini, yaitu memburu dan menguliti seorang remaja laki-laki berumur 16 tahun yang bernama Denji. Tolka yang memanggil wanita itu sebagai tuan atau master menyanggupinya tanpa ragu. Ia rela melakukan apa saja demi memberikan masa pensiun yang tenang bagi tuannya.
mengingat sisa umur sang wanita itu tak lama lagi. Sementara itu di Cina, suasana tampak jauh lebih kacau. Quan Shi atau pemburu iblis pertama baru saja menyelesaikan pesta liar bersama para selirnya yang merupakan setan atau iblis. Momen istirahat mereka terganggu oleh kedatangan seorang pria yang membawakan misi khusus, yaitu untuk menangkap Denji. Sebagai imbalannya, Quan Shi akan diperbolehkan meminta apa saja. Setelah berdiskusi dengan para gadisnya, permintaan Quan Shi ternyata jauh dari harta ataupun kekuasaan. Ia hanya menuntut satu hal, yaitu hak asasi manusia dasar dan pendidikan yang layak bagi para selirnya, agar mereka bisa hidup dengan normal. Di sisi lain, ketegangan mulai merayap di kubu keamanan publik Jepang. Makima sedang berdiskusi serius dengan Kishibe. Meski kekuatan Quan Shi patut diwaspadai, Makima menegaskan bahwa ancaman yang paling mengerikan sebenarnya datang dari Jerman, yaitu sosok pembunuh legendaris bernama Santa Claus. Meski banyak yang mengira orang tua itu sudah mati dimakan oleh usia, Makima dan Kishibe tetap waspada kepadanya. Mereka sadar kemampuan Santa Claus bisa jadi melampaui kekuatan mereka semua. Kekhawatiran itu terbukti nyata. Di Jerman, seorang agen pemerintah mendekati seorang pria tua yang duduk tenang di bangku taman. Agen pemerintah itu menyampaikan misi untuk memburu Denji. Tanpa banyak bicara, pria tua itu menyetujuinya dengan bayaran yang sangat mengerikan. Ia meminta 4 orang anak, 3 untuk dijadikan tumbal kontrak dari iblis, dan 1 lagi untuk kesenangannya sendiri. Kembali ke Jepang, di dalam kamarnya yang sempit, Denji berbaring lesu menatap layar TV. Hatinya gundah dan ia bertanya-tanya mengapa seluruh dunia begitu menginginkan jantungnya hingga rencana liburannya harus dibatalkan. Melihat rekannya yang murung, Aki datang menghibur dengan cara yang unik. Ia duduk santai di atas punggung Denji dengan penuh keakraban. Aki menjelaskan bahwa liburan itu tidak dibatalkan, namun hanya ditunda saja. Aki berkata, jika kita bisa menghajar mereka sampai kapok, ancaman itu akan mundur dan kau bisa kembali hidup normal, ujar Aki menenangkan Denji. Mendengar janji itu, mata Denji kembali berbinar. Logikanya sederhana. Demi mendapatkan kembali liburan impiannya, ia hanya perlu membantai semua musuh yang berani datang untuk menangkapnya. Selanjutnya, suasana di taman kota tampak damai. Setidaknya sampai Denji dan Power mulai berulah. Sambil menikmati camilan dan mengamati burung-burung, mereka berdebat tentang hal yang sangat konyol. Apakah bebek-bebek yang berenang itu boleh langsung dimakan hidup-hidup? Di tengah perdebatan itu, makanan di tangan Denji tak sengaja terjatuh ke tanah. Tanpa pikir panjang, Denji memungutnya kembali untuk dimakan. Namun tiba-tiba, seorang pemburu iblis bernama Kusakabe menghentikannya dengan tegas. Ia menceramahi Denji soal kuman dan resiko keracunan makanan. Namun bukannya takut, Denji justru makin kesal karena merasa diatur. Anggota tim pengawal lainnya, yaitu Aki, Angel Devil, Yoshida, dan Tamaoki, semuanya sepakat bahwa memakan makanan yang sudah jatuh adalah tindakan yang bodoh. Tetapi begitulah Denji. Ia pura-pura tuli dan langsung melahap makanan kotor itu dalam 1 suapan saja, membuat para pengawalnya hanya bisa menggelengkan kepala. Kejadian ini mengingatkan pada pertemuan pertama mereka. Dalam sebuah kilas balik, Makima memperkenalkan kelompok ini sebagai tim keamanan pribadi Denji yang akan bekerja sama dengan 1 tim agen lainnya. Saat itu, Kusakabe mencoba menegaskan otoritasnya sebagai pengawal senior. Namun respon dari Denji sangat mengecewakan. Ia hanya membalas ketegasan Kusakabe dengan sindiran yang tajam. Dan Denji menguap lebar tanda ia bosan. Di lokasi lain, jauh dari keriuhan taman, suasana berubah menjadi mencekam.
Tiga pemburu iblis dari Kyoto, yaitu Michiko Tendo, Yutaro Kurose, dan Subaru, sedang menepi untuk istirahat merokok di tengah perjalanan. Mereka mendiskusikan misi sulit ini. Salah satu dari mereka bertanya, mengapa Denji tidak disembunyikan saja dalam wujud manusianya. Subaru menjelaskan bahwa itu percuma, karena iblis-iblis tingkat tinggi tetap bisa melacak aroma dari Denji. Saat mereka kembali ke mobil untuk menemui kelompok utama, Tendo tampak ragu-ragu. Ia berkata ada sesuatu yang ganjil mengenai Makima yang ingin ia diskusikan bersama. Namun kalimat itu tidak pernah selesai. Tanpa peringatan, serangkaian paku jalanan dilemparkan ke depan kendaraan mereka. Mobil pun oleng hebat dan menabrak pohon dengan keras. Di tengah reruntuhan mobil yang berasap, Subaru terbangun dengan pandangan kabur, hanya untuk melihat mimpi buruk di depannya. Muncullah tiga bersaudara dari Amerika Serikat sudah berdiri di luar. Tanpa ampun mereka menembak mati ketiga pemburu Jepang itu di tempat. Dua saudara tertua melontarkan lelucon gelap sambil tertawa. Sementara Aldo, saudara yang paling muda, justru menatap pembantaian itu dengan tatapan yang ngeri. Setelah mayat-mayat disembunyikan, Aldo tidak kuasa menahan mual dan muntah. Kakak tertuanya bertanya kepada saudaranya yang lain bernama Joe tentang perasaannya setelah membunuh seseorang. Dengan dingin Joe menjawab bahwa ia hanya merasa sedikit jijik dan terganggu, tidak lebih dari itu. Sang kakak tertua tertawa mendengar hal itu. Momen berikutnya sungguh mengerikan. Wajah sang kakak mulai berubah, bergeser dan membentuk ulang hingga menjadi tiruan sempurna dari wajah mendiang Kurose. Tidak hanya wajah, mereka kemudian mulai melatih intonasi suaranya. Sang kakak tertua terus menyesuaikan nada bicaranya hingga aksen dan suaranya terdengar persis seperti Kurose, dan siap untuk menyusup ke dalam tim Denji sebagai impostor. Selanjutnya, kelompok pengawal Denji memutuskan untuk beristirahat di sebuah restoran burger. Namun ketenangan adalah hal yang mustahil bagi Denji dan Power. Power yang sangat membenci sayuran mencoba diam-diam memindahkan sayur dari burgernya ke piring Denji. Aksi itu tertangkap basah oleh Kusakabe. Dengan tegas ia memerintahkan Power menghabiskan sayurannya demi kesehatan. Anggota tim lain pun setuju. Dan akhirnya Denji dengan paksa menyuapkan sayuran itu ke mulut Power. Iblis darah itu pun tersiksa, berkeringat dingin menahan mual sekuat tenaga agar tidak memuntahkannya kembali. Di tengah keributan konyol itu, bahaya melintas tepat di depan hidung mereka. Wanita misterius dari hutan yang diperkenalkan di awal cerita berjalan santai melewati meja mereka. Tak tahan lagi, Power berlari keluar restoran karena frustasi, diikuti oleh anggota tim yang lainnya. Di dalam restoran, wanita misterius itu duduk semeja dengan muridnya bernama Tolka. Ia mengungkapkan sebuah fakta yang mengerikan. Saat berpapasan tadi, ia berhasil menusuk Denji dengan paku sebanyak 3 kali, menggunakan kekuatan iblis kutukan atau Curse Devil. Hanya butuh 1 tusukan lagi untuk membunuh Denji. Ia menyerahkan tugas tusukan terakhir itu kepada muridnya, yaitu Tolka. Wanita itu kemudian mulai memakan burgernya. Meskipun tangannya mati rasa dan indera pengecapnya mulai memudar akibat usianya, ia pun tampak menikmati pengalaman menyantap makanan manusia itu dengan senang hati. Di tempat lain, Violence Fiend atau iblis kekerasan dan Kobeni sedang berjalan-jalan santai. Kobeni berterima kasih karena Violence telah membelikannya es krim. Momen ini memicu rasa penasaran dari Kobeni. Mengapa entitas yang dijuluki iblis kekerasan bisa bersikap begitu ramah kepadanya? Lalu iblis kekerasan menjelaskan bahwa ia masih memiliki sebagian besar otak manusianya, sehingga ia masih menyimpan banyak memori masa lalu. Namun ia tidak ingat bagaimana ia mati. Satu-satunya yang ia ingat adalah tentang Makima yang menyelamatkannya. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di samping mereka. Kakak tertua dari pasukan Amerika yang kini menyamar sempurna sebagai Kurose keluar dari mobil itu. Ia berteriak kepada mereka, memerintahkan untuk segera melaporkan kematian Tendo dan Subaru.
Di balik akting marahnya yang meyakinkan, sang pembunuh bayaran itu tersenyum licik dalam hati dan menertawakan betapa mudahnya kedua orang itu ditipu. Hari pun semakin larut. Denji dan Power duduk kelelahan setelah seharian terus bergerak berpindah tempat. Dengan nada yang pahit, Denji mengeluh bahwa alih-alih dilindungi, ia merasa hanya dijadikan umpan hidup untuk memancing para pembunuh keluar. Aki pun tidak menyangkalnya. Ia membenarkan hal itu, tetapi berjanji bahwa liburan impian Denji akan tetap terlaksana jika mereka berhasil selamat. Janji itu cukup menenangkan Denji, tetapi tidak bagi Power yang masih mengamuk. Untuk membujuknya agar mau bekerja sama, Aki menjanjikan satu permintaan. Mata Power langsung berbinar jahat. Ia meminta izin untuk menghisap darah seorang manusia sampai orang itu mati kering. Aki terdiam sejenak, menimbang-nimbang lalu berkata, "Baiklah, kau boleh menghisap darah Denji." Denji sontak protes keras. Dia tidak terima dijadikan sebagai tumbal, namun suaranya kalah cepat. Power sudah melompat kegirangan ke atas punggung Denji sambil berteriak, "Wuhu!" merayakan kesepakatan itu tanpa peduli kepada nasib rekannya. Mobil yang membawa Violence Fin, Kobeni, dan si kakak tertua yang menyamar sebagai Kurose akhirnya tiba di lokasi pertemuan dengan kelompok utama. Aki pun segera menghampiri Kurose dan memintanya untuk mempertimbangkan kembali posisinya dalam misi yang berbahaya ini. Namun si penipu itu berbohong dengan meyakinkan. Dia mengklaim bahwa ia ingin tetap ikut demi membalaskan dendam kematian Tendo dan Subaru. Saat percakapan serius itu berlangsung, perhatian Power justru teralihkan oleh mobil kecil milik Kobeni. Tanpa basa-basi, Power melompat masuk ke kursi pengemudi. Dengan percaya diri yang tak berdasar, ia berbohong bahwa ia memiliki SIM. Bahkan mengklaim mobil itu sebenarnya miliknya yang telah dicuri oleh Kobeni. Kobeni mencoba memprotes dengan suara pelan, tetapi Power membungkam dengan ancaman yang ceria namun mengerikan. Dengan gemetar, Kobeni terpaksa duduk di kursi penumpang. Sementara itu si kakak tertua yang menyamar sebagai Kurose memperkenalkan dirinya kepada Denji. Saat mereka berdua menjabat tangan, Power tiba-tiba menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil itu menyentak maju dengan kecepatan tinggi, menghantam Denji dan si penipu sekaligus dengan sangat keras. Benturan itu sangat fatal bagi si kakak tertua dan ia pun tewas seketika. Seluruh anggota tim kaget melihat kekacauan itu. Namun Kusakabe tiba-tiba berteriak. Di hadapan mereka, wajah mayat Kurose mulai terkelupas. Topeng dagingnya lepas dan menampilkan wajah aslinya yang asing. Tamauki langsung mengenali tanda-tanda itu. Ia memperingatkan yang lain bahwa ini adalah ulah kontrak dari Skin Devil atau iblis kulit. Dan kemungkinan besar saudara-saudara si penipu itu berada di sekitar sana. Semua mata beralih ke Power. Ternyata beberapa detik sebelumnya, Power sedang panik setengah mati dan berteriak menyalahkan Kobeni atas kecelakaan itu. Namun begitu menyadari yang ia tabrak adalah musuh, sikapnya berubah 180 derajat. Dengan bangga ia membusungkan dadanya, mengklaim bahwa ia sebenarnya sudah tahu penyamaran itu sejak awal dan menabraknya dengan sengaja. Sebuah kebohongan besar untuk menutupi kesalahannya. Di dalam mobil, Kobeni hanya bisa menangis histeris. Dia trauma dengan kegilaan orang-orang di sekitarnya. Di keramaian, dua warga sipil yang tampak ketakutan menyaksikan kejadian itu. Mereka segera menyingkir ke sebuah gang sepi. Ternyata mereka adalah Joe dan Aldo yang sedang menyamar. Tekanan mental melihat kakak tertuanya tewas membuat Aldo muntah di tempat. Joe berusaha menenangkan diri dan memikirkan rencana selanjutnya. Namun belum sempat rencana itu terbentuk, sebuah tangan misterius menarik Joe dengan cepat ke balik tikungan. Aldo dengan refleks cepat segera mengubah penampilannya lagi. Tak lama kemudian, Yoshida berjalan santai keluar dari tikungan tempat Joe ditarik tadi. Ia baru saja mengeksekusi Joe dengan cepat dan sunyi. Mata Yoshida melirik ke arah Aldo yang sedang menyeka mulutnya setelah habis muntah. Melihat reaksi fisik yang menjijikkan itu,
Yoshida menyimpulkan bahwa orang ini hanyalah warga sipil biasa yang kebetulan lewat. Yoshida pun berlalu pergi meninggalkan Aldo yang masih hidup sambil bergumam pelan kepada dirinya sendiri. Seorang profesional tidak mungkin muntah. Di jalanan Tokyo yang sangat padat, kecelakaan kecil terjadi. Sebuah mobil menabrak mobil yang lain, dan ketika pengemudi yang marah keluar untuk melabrak, ia disambut oleh Cosmo, di mana Cosmo adalah selir dari Kwanshi. Gadis itu tidak takut ataupun marah. Ia hanya tersenyum ceria dan mengucapkan satu kata yang berulang-ulang, Halloween. Anehnya, kemarahan pengemudi itu seketika lenyap. Tatapannya kosong dan mulutnya perlahan mulai menirukan kata yang sama terus-menerus, seolah dia terhipnotis. Kwanshi kemudian muncul, membawa Cosmo dan para gadis Fin lainnya pergi dari situ. Saat melewati sebuah restoran sushi, mata dari Pingxi, salah satu selirnya, berbinar penuh semangat. Mereka pun masuk. Para pelayan restoran awalnya ketakutan melihat kelompok aneh ini. Namun tak lama kemudian mereka pun ikut terjebak dalam kegilaan Cosmo, melayani para tamu sambil menggumamkan kata Halloween seperti robot rusak. Suasana makan malam itu pun sangat kacau. Pingxi terus mengoceh tentang fakta-fakta ikan yang tak ada habisnya. Sementara Long yang kelaparan malah menggigit piring keramiknya, bukan makanannya. Di tengah kekonyolan itu, Kwanshi memutuskan satu hal yang penting. Ia terlalu lelah hari ini. Perburuan Denji ditunda sampai besok. Lalu di tempat lain, Aldo, satu-satunya dari 3 bersaudara Amerika yang tersisa, sedang menatap foto targetnya, yaitu Kurose. Dengan hati berat, ia menyamar menjadi Kurose dan mengunjungi apartemen teman lama Kurose, yaitu seorang pria bernama Tomono. Tomono yang tidak curiga menyambut sahabatnya itu dengan hangat. Di dalam apartemen mereka berbincang dari hati ke hati. Tomono mengungkapkan betapa kesepiannya hidupnya dan betapa ia iri kepada Kurose yang masih memiliki pacar dan ibu yang sangat menyayanginya. Kata-kata ini menusuk hati dari Aldo. Ketika pandangan Aldo jatuh kepada sebuah foto lama yang menampilkan Kurose muda di tim sepak bola, pertahanan dari Aldo pun runtuh. Rasa bersalah yang membuncah membuatnya menangis terseduh-seduh. Ia terus mengulang kata maafkan aku, dan membuat Tomono bingung melihat sahabatnya tiba-tiba begitu emosional. Malam itu saat mereka hendak tidur, Tomono melontarkan ide kepada Kurose untuk berhenti menjadi pemburu iblis dan membuka toko pakaian bersamanya. Ia lalu bertanya, kira-kira apa yang akan dikatakan mendiang kakakmu kalau melihat kita sekarang? Pertanyaan itu menyentak Aldo. Pikirannya melayang kepada kakak-kakaknya sendiri yang baru saja tewas dalam misi. Dalam keheningan, ia menemukan kembali tekadnya. Ia teringat nasihat yang selalu dipegang teguh oleh para saudaranya. Seorang profesional selalu menuntaskan pekerjaannya. Aldo pun membulatkan tekad untuk menyelesaikan misi ini, meski hatinya hancur. Keesokan harinya, mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai di Jepang. Di tengah jalanan yang padat manusia, pria tua asal Jerman itu berjalan santai, tanpa menarik perhatian orang sekelilingnya. Ia lalu menyentuh bahu seorang pejalan kaki. Efeknya sangat instan dan mengerikan. Orang yang disentuhnya tiba-tiba berubah. Wajahnya kaku. Tubuhnya berubah menjadi sebuah boneka hidup. Boneka itu lalu menyambar orang di sebelahnya dan mengubahnya juga menjadi sebuah boneka. Seperti reaksi berantai yang tak terhentikan, satu persatu orang di jalanan itu berubah wujud. Dalam sekejap mata, kerumunan manusia yang hidup berubah menjadi lautan boneka mengerikan di bawah kendali sang iblis. Kakek tua itu adalah Santa Claus yang telah memulai langkahnya. Di berbagai sudut kota, ketegangan memuncak. 4 kubu pembunuh, yaitu Tolka dan gurunya, lalu Aldo si peniru, pria tua Jerman yaitu Santa Claus, serta Kwanshi yang telah bersiaga di posisi masing-masing. Mereka siap menerkam Denji kapan saja.
Sementara itu, di sebuah gedung yang sunyi, Makima melangkah tenang melewati tumpukan mayat yang telah berubah menjadi boneka. Dengan nada dingin dan pragmatis, ia memberikan perintah kepada Bim dan Prinsi, yaitu iblis laba-laba. Prioritas utama mereka hanyalah untuk melindungi Denji, ucap Makima. Keselamatan pemburu iblis lainnya hanyalah prioritas yang kedua. Bagi Makima, Denji adalah aset yang tak boleh disentuh. Pusat konflik kini beralih ke sebuah toserba atau pusat perbelanjaan. Dari balik jendela, pria tua Jerman atau Santa Claus mengawasi pergerakan Denji dan tim pengawalnya. Begitu target memasuki gedung, ia memberi perintah dalam diam. Boneka-boneka ciptaannya mulai bergerak. Lengan mereka berubah bentuk menjadi pisau tajam yang mematikan. Namun para pemburu tidak datang tanpa persiapan. Begitu boneka-boneka itu menyerbu masuk, Kusakabe yang sudah berjongkok di dalam lingkaran ritual langsung bertindak. Menggunakan kekuatan Stone Devil atau iblis batu. Ia mengubah boneka-boneka itu menjadi patung batu dalam sekejap. Di tengah kekacauan, Yoshida menjelaskan mekanisme mengerikan dari Doll Devil atau iblis boneka milik Santa Claus. Siapapun yang disentuh oleh boneka itu, bahkan jika hanya menyentuh pakaiannya saja, akan seketika berubah menjadi boneka yang penurut. Aki sempat berharap jumlah boneka itu terbatas, namun harapan itu pupus ketika gelombang boneka baru dalam jumlah besar mendadak menjebol jendela dan membanjiri ruangan. Tim pengawal segera berlari menyelamatkan diri ke lantai 2. Dalam kepanikan, Power tertangkap oleh salah satu boneka. Namun sebuah fakta mengejutkan terungkap, di mana saat Denji dan Power mencabik-cabik boneka itu, mereka tidak terkena dampak apapun. Para Fin atau iblis yang merasuki mayat seperti Power dan iblis seperti Denji ternyata kebal terhadap kekuatan dari Doll Devil. Saat situasi makin terjepit, seorang pemburu bernama Nakamura muncul entah dari mana. Ia memanggil Fox Devil atau iblis rubah untuk menyapu bersih kerumunan boneka itu dengan satu kibasan besar. Lalu Tamaoki akhirnya membuka kartu as mereka. Ia menjelaskan bahwa para pemburu sebenarnya telah ditempatkan di setiap gedung di jalan itu. Misi mereka hari ini bukanlah sekedar melindungi Denji, melainkan memburu si pembuat boneka itu sendiri, yaitu sang pembunuh legendaris Santa Claus. Ia menjelaskan fakta mengerikan bahwa manusia yang telah diubah menjadi boneka tidak akan pernah bisa kembali normal. Karena jangkauan kekuatan ini terbatas, itu artinya Santa Claus pasti berada di dekat sini. Dengan nada menyesal, Tamaoki meminta maaf kepada Denji karena telah menggunakannya sebagai umpan hidup untuk memancing monster itu keluar. Di luar arena pertempuran Toserba, para pemain lain sedang bersiap. Wanita misterius atau guru dari Tolka menunggu di taman hiburan. Tak jauh dari situ, Tolka menggenggam erat sebuah paku. Mentalnya siap untuk menancapkan paku terakhir yang akan mengakhiri hidup dari Denji. Sedangkan di dalam toilet Toserba, Aldo duduk sendirian, berusaha memompa semangat dan keberaniannya untuk terjun ke medan perang yang mengerikan ini. Sementara Santa Claus terus memanggil gelombang boneka baru untuk menyerang. Ada pemandangan kontras di sudut lain kota. Kobeni yang malang sedang sibuk mencoba memperbaiki penyok di mobil kesayangannya. Sementara Quan Si, sang pemburu terkuat, mulai bergerak untuk memulai perburuannya. Situasi di dalam Toserba semakin kacau. Jumlah boneka musuh terus bertambah, seperti air bah yang terus muncul. Mereka bergerak lincah menghindari setiap sabetan cakar raksasa dari Fox Devil. Di tengah keputusasaan itu, Angel Devil akhirnya memutuskan untuk serius. Ia memanggil sebuah senjata khusus, yaitu pedang yang ditempa dari 5 tahun sisa umur manusia yang pernah ia hisap. Tebasan pedang itu mematikan, menumbangkan banyak boneka sekaligus. Ketika rekan-rekannya bertanya dengan kesal mengapa ia tidak menggunakan kekuatan dahsyat ini sejak awal, Angel hanya menjawab singkat dengan wajah datar dan misterius.
Aku punya alasanku sendiri. Sementara itu di luar gedung, sekelompok pemburu iblis tambahan baru saja tiba dan mereka bersiap memberikan bantuan. Namun langkah mereka terhadang oleh Quan Xi dan para gadis iblisnya. Para pemburu itu mengira mereka menghadapi wanita biasa dan bersiap menyerang. Tetapi itu adalah kesalahan besar. Quan Xi lalu menghunuskan pedangnya. Tanpa ancang-ancang berlebih, ia melesat maju. Kecepatannya melampaui nalar manusia. Dalam sekejap mata, Quan Xi benar-benar tidak terlihat. Dan ia sudah menerobos masuk dan mendarat di lantai 2 gedung. Pedang di tangannya sudah penyok parah akibat gesekan udara dan benturan kecepatan tinggi. Dengan tenang ia menjatuhkan pedang rusak itu dan mencabut 2 pedang yang baru. Di belakang jejak larinya, efek serangannya baru terasa. Tubuh para pemburu iblis di luar gedung serta puluhan boneka di dalam gedung tiba-tiba terbelah-belah secara bersamaan. Mereka semua telah ditebas habis, bahkan sebelum mereka sadar Quan Xi bergerak. Di lantai 2, hanya Aki yang sempat bereaksi. Berkat kekuatan penglihatan masa depannya, ia melihat bayangan serangan itu sedetik sebelum terjadi. Ia berteriak memperingatkan yang lain sambil berusaha menangkis serangan maut itu bersama Angel Devil. Meski berhasil menghindari kematian, keduanya tetap terpental keras ke lantai akibat dahsyatnya benturan tadi. Nakamura, sang pengendali Fox Devil, tidak seberuntung itu. Reaksinya terlalu lambat. Tanpa sempat berkedip, kepalanya terpenggal bersih dari tubuhnya. Debu pertempuran perlahan turun. Quan Xi kini berdiri tegak di tengah ruangan. Tatapannya dingin dan terfokus lurus ke depan. Dia menatap Denji dan Power yang kini menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan monster yang sebenarnya. Di luar gedung, para gadis iblis Quan Xi dengan mudah menghabisi sisa-sisa boneka yang berkeliaran. Namun kemenangan kecil itu terganggu oleh kedatangan 3 sosok, yaitu Kishibe, Kobeni, dan Galgali atau Violence Fiend. Pingxi, salah satu gadis Quan Xi, segera menggunakan kemampuannya untuk menganalisis Kishibe. Matanya yang tajam melihat riwayat kontrak iblis pria tua itu. Kishibe pernah memiliki kontrak dengan iblis jarum, iblis cakar, dan iblis pisau. Dengan percaya diri, Pingxi menyimpulkan bahwa Kishibe tidak berbahaya. Alasannya sederhana, namun sangat mengerikan. Kishibe sudah tidak memiliki sisa anggota tubuh lagi yang bisa ia korbankan untuk membayar kontrak iblisnya. Namun prediksi itu sepertinya salah besar. Kishibe berjalan mendekat dengan aura membunuh yang tenang. Dia siap menghadapi mereka hanya dengan tangan kosong dan pengalaman tempurnya yang legendaris. Sementara itu di dalam gedung, pembantaian berlangsung dalam hitungan detik. Quan Xi bergerak bagaikan kilat. Ia menerjang Denji hingga terpental ke udara. Lalu dalam satu gerakan, ia memukul jatuh Kusakabe dan Tamaoki hingga pingsan sebelum mereka sadar apa yang terjadi. Aki dan Angel yang sudah terkapar tak bisa berbuat banyak. Quan Xi kini mengincar Yoshida. Lalu Yoshida bereaksi cepat dengan memanggil Octopus Devil atau Iblis Gurita untuk menahan benturan serangan dari Quan Xi. Yoshida lalu memerintahkan guritanya menyemburkan kabut tinta hitam ke seluruh ruangan dan mencoba menyerang Quan Xi secara diam-diam dari balik kegelapan. Namun pengalaman Quan Xi berbicara. Ia menyadari pergerakan Yoshida di belakangnya dan langsung menghantamnya hingga tak sadarkan diri. Kemenangan Quan Xi tampaknya mutlak sampai pintu terbuka. Kishibe masuk dengan tenang sambil menyeret 2 sandera, yaitu Long dan Pingxi. Situasi pun berbalik. Kishibe memerintahkan Denji dan Power untuk menahan para sandera. Power langsung bangkit dan mencengkram sandera dengan semangat. Terungkap bahwa Kishibe dan Quan Xi adalah kenalan lama. Keduanya pun duduk berhadapan di tengah kekacauan itu untuk berdiskusi. Kishibe mulai berbicara tentang topik remeh seperti masa tua dan pensiun. Namun tindakan tangannya menceritakan kisah yang berbeda. Sambil berbicara omong kosong, Kishibe mengangkat buku catatan ke arah Quan Xi, di mana tulisannya yaitu, "Makima sedang mendengarkan pembicaraan kita." Lewat tulisan di kertas itu, Kishibe menawarkan kesepakatan rahasia.
ia berjanji akan memberikan kebebasan penuh kepada Quan Chi dan para gadis-gadisnya, asalkan Quan Chi mau membantunya untuk membunuh Makima. Namun Quan Chi menolak. Ia menjawab bahwa ia memilih untuk tidak terlibat, menegaskan prinsip hidupnya, yaitu ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Momen negosiasi itu hancur seketika saat Aldo menerobos masuk dan melepaskan tembakan ke arah Denji. Refleks dari Kishibe bekerja cepat. Ia menendang Denji agar peluru itu meleset. Namun gangguan sesaat itu memberikan celah bagi Long. Wanita naga itu berhasil melepaskan diri dari cengkraman power. Genjatan senjata pun berakhir. Dalam sekejap mata, Quan Chi dan Kishibe melesat maju. Tangan mereka terarah lurus ke tenggorokan satu sama lain dan siap untuk saling membunuh. Pertarungan antara dua pemburu iblis legendaris pun pecah. Kishibe dan Quan Chi saling bertukar serangan dengan teknik tinggi, menangkis pukulan satu sama lain dengan presisi yang mematikan. Namun kekuatan fisik Quan Chi terbukti lebih unggul. Ia berhasil melempar Kishibe keluar jendela gedung. Dengan tenang, Kishibe memperlambat jatuhnya dengan meluncur di dinding luar gedung sebelum akhirnya mendarat dengan keras tepat di atas atap mobil kesayangan Kobeni. Mobil itu penyok seketika. Sial sekali nasib dari Kobeni. Di dalam gedung, Aldo terus menembaki siapa saja yang bergerak sambil melompat menghindari bola api yang disemburkan oleh Long. Sial baginya, Quan Chi menangkap tubuhnya dan melemparkannya keluar jendela yang sama. Aldo pun jatuh melayang dan mendarat menimpa mobil Kobeni yang sudah ringsek dan menambah kerusakan parah pada kendaraan yang malang itu. Sementara Galgali atau Violence Fiend sibuk menghajar kerumunan boneka di dalam gedung. Kobeni hanya bisa berdiri di luar, menatap sedih ke arah mobilnya yang kini hancur lebur tertimpa dua orang dewasa. Di tengah kekacauan, Power masih menyandra Pingxi. Ia berteriak agar Quan Chi membiarkan dirinya dan Denji pergi. Namun Quan Chi dengan sopan meminta Power mundur dan berjanji akan menjamin keselamatannya jika ia menyerah. Mendengar tawaran keselamatan itu, nyali Power langsung ciut dan ia mulai goyah. Bahkan ia berniat mengkhianati Denji demi selamat seorang diri. Untungnya, Beam muncul tepat waktu dari dalam lantai. Ia memukul mundur Long dan membebaskan Denji. Melihat kesempatan itu, Denji memutuskan untuk kabur. Quan Chi hendak mengejar, tetapi langkahnya terhenti oleh Yoshida yang menantangnya untuk ronde yang kedua. Ayo kita lanjutkan yang tadi, tantang dari Yoshida. Mereka pun kembali bertarung sengit. Yoshida dan Quan Chi saling menghindar dan mendaratkan pukulan telak. Di sela-sela baku hantam itu, Yoshida menyadari sesuatu yang ganjil. Quan Chi menerima beberapa pukulan fatal tanpa bergeming sedikit pun. "Kau ini pasti bukan manusia," ucap Yoshida, menyadari ketahanan fisik lawannya yang tidak wajar. Sementara itu, Denji dan Beam berlari sekuat tenaga menyusuri lorong Toserba. Beam memperingatkan Denji untuk tidak berubah menjadi Chainsaw Man dulu, agar tidak membuang-buang darah yang berharga. Namun nasib berkata lain. Kaki Denji tak sengaja menginjak paku yang diletakkan oleh Tolka. Seketika itu juga tubuh Denji terangkat ke udara oleh kekuatan yang tak kasat mata. Beam dan Denji sama-sama terkejut dan bingung. Belum sempat mereka bereaksi, Curse Devil atau iblis kutukan muncul dan langsung mencabik-cabik tubuh Denji dengan brutal. Di saat yang sama, Tolka muncul dari bayang-bayang dan menendang Beam hingga tersungkur ke tanah, memastikan tidak ada lagi yang bisa untuk menyelamatkan Denji. Di tengah reruntuhan pertarungan, Denji dan Beam tergeletak tak sadarkan diri. Sang wanita misterius atau guru dari Tolka muncul dan bertepuk tangan, memuji kerja keras dari muridnya. Tolka yang masih polos khawatir tentang bagaimana cara mereka untuk membawa tubuh dari Denji, namun gurunya mengabaikan kekhawatiran itu. Alih-alih menjawab, wanita itu mulai memberikan pelajaran terakhir yang mengerikan. Ia menjelaskan rahasia untuk menciptakan sebuah boneka yang sempurna. Syaratnya bukan sekedar mayat, melainkan emosi yang mendalam, yaitu kepercayaan, rasa hormat,
pemujaan, dan rasa kasihan yang tulus dari seorang individu terhadap pembuatnya. Saat Tolka menyadari arti kata-kata itu, semuanya sudah terlambat. Wanita itu menyentuhnya dan mengubah Tolka menjadi boneka, tepat seperti yang ia rencanakan sejak awal. Disinilah identitas aslinya pun terungkap. Pria tua Jerman yang selama ini kita kira sebagai dalang hanyalah salah satu boneka sempurna yang dikendalikan oleh guru dari Tolka. Guru dari Tolka atau wanita misterius ini adalah Santa Claus yang sesungguhnya. Sementara itu, Aki dan para pemburu lainnya mulai siuman. Pertarungan kembali pecah. Quan Chi dengan mudah mengalahkan Yoshida dan melemparkannya keluar jendela. Namun Yoshida yang cerdik berhasil menyelamatkan diri dari jatuhnya maut dengan bantuan Octopus Devil yang menangkapnya di udara. Di dalam gedung, para pemburu bersiap mengeroyok Quan Chi. Namun tiba-tiba Aki terdiam. Matanya melotot dan tubuhnya gemetar hebat. Melalui kekuatan iblis masa depan, ia melihat sesuatu yang begitu mengerikan akan terjadi, yaitu sesuatu yang jauh lebih buruk daripada kematian. Di luar gedung, Santa Claus atau si wanita misterius memulai ritual pamungkasnya. Ia mengorbankan boneka pria tua Jerman tadi beserta 3 orang anak yang telah dijanjikan kepadanya. Tumbal itu dipersembahkan kepada Hell Devil atau iblis neraka. Permintaannya sangat gila. Kirimkan semua makhluk hidup di dalam toserba ini ke dalam neraka. Langit pun merespon. Orang-orang di luar gedung menyaksikan pemandangan yang membuat darah membeku. Sebuah tangan raksasa dengan 6 jari turun dari langit, menutupi dan seolah meremas toserba itu. Seketika itu juga, orang-orang di dalam gedung merasakan kegelapan total yang sangat pekat. Kegelapan itu perlahan memudar, digantikan oleh pemandangan yang indah. Denji, para pemburu, Quan Chi, dan semua orang yang ada di dalam gedung mendapati diri mereka tidak lagi berada di Tokyo. Mereka terbangun di sebuah padang rumput hijau yang luas dan sunyi. Tidak ada gedung dan tidak ada kota. Saat mereka melihat ke atas, pemandangan yang menyambut mereka bukanlah matahari atau awan, melainkan langit aneh yang tertutup rapat oleh ribuan pintu yang berjejer tak beraturan. Saat ini mereka telah tiba di tempat yang paling ditakuti oleh iblis sekalipun, yaitu neraka. Di padang rumput hijau di bawah langit berpintu itu, Aki menendang Denji agar bangun dari pingsannya. Begitu sadar, refleks tempur Denji langsung bekerja. Ia mencoba menarik tali di dadanya untuk berubah menjadi Chainsaw Man. Namun hanya ujung gergaji kecil yang muncul dari dahinya. Tubuhnya terlalu lemah karena kehabisan darah. Melihat situasi yang tidak masuk akal ini, Quan Chi segera mengajukan genjatan senjata. Kita harus bekerja sama dulu untuk memahami di manakah kita berada, ujarnya. Namun saat menoleh ke arah rekan-rekannya, ia menemukan pemandangan yang mengganjilkan. Para Fiend dan iblis seperti Power, Long, Pingxi, bahkan si Violence Fiend yang biasanya tenang, semuanya mengalami gangguan mental total. Mereka gemetar hebat, keringat dingin mengucur deras, dan wajah mereka pucat pasi, seolah melihat akhir dari dunia. Aki bertanya kepada Angel Devil apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pandangan kosong dan tubuh yang membeku ketakutan, Angel menjawab lirih, "Kita ada di neraka." Quan Chi mencoba tetap rasional dan bertanya kepada Pingxi apakah matanya bisa menemukan jalan keluar. Namun Pingxi justru memberikan jawaban yang membuat nyali semua orang ciut. Dengan suara bergetar ia menjelaskan bahwa mereka sedang diawasi oleh entitas-entitas yang jauh lebih mengerikan daripada Gun Devil atau Iblis Pistol. Pingxi mengatakan mereka adalah ketakutan purba atau primal fears, yaitu iblis-iblis yang memiliki nama dari ketakutan paling dasar manusia. Mereka yang belum pernah sekalipun merasakan kematian sejak dunia ini tercipta. Saking putus asanya, Pingxi memohon izin kepada Quan Chi untuk bunuh diri saat itu juga, daripada harus berhadapan dengan makhluk-makhluk itu. Quan Chi menolak. Pingxi pun menangis meraung-raung.
Tiba-tiba salah satu pintu di langit pun terbuka. Dari pintu yang terbuka itu, kegelapan pekat menetes keluar seperti cairan hitam kental dan jatuh menghantam tanah. Suasana berubah mencekam. Sekumpulan wujud aneh pun muncul. Barisan para astronot yang tubuhnya terbelah dua secara vertikal berjejer rapi dalam posisi sedang berdoa seperti biksu Buddha. Di tengah orkestra horor itu, sang Darkness Devil atau iblis kegelapan menampakkan dirinya. Kelompok pemburu bersiap untuk melawan, memasang kuda-kuda tempur terbaik mereka. Namun usaha itu sia-sia. Dalam sekejap mata, tanpa gerakan yang terlihat dan tanpa suara tebasan, Darkness Devil atau iblis kegelapan bergerak melewati mereka. Detik berikutnya, keheningan pun pecah oleh realitas yang sangat mengerikan, di mana seluruh lengan mereka telah putus dari tubuhnya. Denji, Aki, Kwanzi, dan yang lainnya hanya bisa terdiam, menatap bahu mereka yang kini buntung dan darah yang mulai menyembur. Mereka bahkan tidak sempat merasakan sakit, saking cepatnya serangan itu terjadi. Di tengah keputusasaan itu, Tolka yang kini sepenuhnya menjadi boneka tanpa jiwa di bawah kendali Santa Claus melangkah maju. Ia berbicara mewakili tuannya, menawarkan kesepakatan gila kepada iblis kegelapan. Aku persembahkan jantung Denji kepadamu. Sebagai gantinya, berikan aku kekuatan untuk membunuh Makima, ucap Tolka. Jauh di dunia manusia, tubuh asli Santa Claus menerima imbalannya. Ia menerima potongan kecil daging dari Darkness Devil dan menelannya bulat-bulat, lalu menyerap kekuatan kegelapan murni ke dalam dirinya. Di hadapan entitas purba itu, nyawa hanyalah alat tukar. Iblis kegelapan menerima tawaran dari Santa Claus. Sebagai tanda jabat tangan, ia mengangkat tubuh Tolka dan memenggal kepalanya tanpa ragu. Kusakabe yang masih memiliki sisa keberanian mencoba melawan menggunakan kekuatan Stone Devil atau iblis batu. Ia meniupkan nafas untuk mengubah musuhnya menjadi batu. Namun itu adalah usaha yang sia-sia. Sang iblis kegelapan hanya perlu meraih iblis batu dan meremasnya hingga hancur lebur. Efek balik kontrak itu seketika membunuh Kusakabe dan menghancurkan tubuhnya bersamaan dengan kekuatan iblisnya. Di tengah pembantaian itu, Bim membuktikan kesetiaan abadinya kepada Chainsaw Man. Dengan sisa tenaga, ia membiarkan darah dari lengan buntungnya diminum oleh Denji agar tuannya bisa bangkit kembali. Namun pengorbanan itu dibayar oleh nyawa. Sedetik kemudian, tubuh Bim dicabik-cabik menjadi potongan daging oleh kekuatan tak kasat mata dari iblis kegelapan. Kematian menular dengan cepat. Kwanzi dan Tamaoki yang bersiap menyerang, serta Power, Long, dan Pingxi yang ketakutan, semuanya mengalami nasib yang sama. Tubuh mereka dibelah dan dimutilasi secara brutal dalam sekejap mata. Hanya Galgali atau Violence Fiend yang masih berdiri. Topeng penekan kekuatannya telah terlepas. Otot-ototnya membesar. Ia melancarkan tendangan maut dengan kekuatan penuh ke arah sang iblis. Namun sebelum serangan itu mendarat, iblis kegelapan mengucapkan satu kata dalam bahasa asing yang tak pernah terdengar di bumi. Efeknya sangat instan. Tubuh Violence Fiend meledak dari dalam, berlubang-lubang seolah dihantam peluru yang tak terlihat. Denji yang baru saja pulih berkat darah dari Bim mencoba menerjang maju dengan gergajinya, namun ia bahkan tak sempat menyentuh musuhnya. Terdengar suara retakan yang mengerikan. Seluruh tulang di tubuh Denji dipatahkan secara paksa sekaligus. Ia pun ambruk ke tanah, remuk tak berdaya seperti boneka yang rusak. Di tengah genangan darah rekan-rekannya, mental dari Aki runtuh total. Matanya tertuju pada tubuh Power yang tergeletak diam. Pemandangan itu memicu trauma terdalamnya, yaitu bayangan kematian dari Himeno kembali menghantui Aki.
Kakinya lemas dan Aki pun jatuh berlutut dalam keputusasaan yang mutlak. Galgali atau Violence Fin yang secara ajaib masih hidup meski tubuhnya penuh lubang, mencoba bangkit untuk serangan terakhir. Namun sebuah bilah pedang hitam muncul dari kegelapan dan menembus tubuhnya, mengakhiri hidupnya untuk selamanya. Darah segar mengguyur tempat itu bagaikan hujan. Iblis kegelapan perlahan berjongkok. Sosoknya yang mengerikan kini membayangi tubuh Aki yang sudah pasrah. Sementara Angel Devil hanya bisa berdiri mematung, menjadi saksi bisu atas kematian yang kini menjemput mereka satu persatu. Di neraka, keputusasaan mencapai puncaknya. Angel Devil hanya bisa menatap kaget saat iblis kegelapan perlahan menoleh ke arahnya. Tatapan itu saja sudah cukup untuk membunuh. Darah segar mulai mengucur deras dari mata, hidung, dan mulut Angel Devil. Sebelum ia ambruk tak sadarkan diri, Aki pun langsung mengalami nasib yang serupa. Tubuhnya mulai mengeluarkan darah dari dalam akibat tekanan kehadiran dari iblis kegelapan. Saat iblis kegelapan mengulurkan tangannya untuk menghabisi Aki, Prinsi atau iblis laba-laba muncul entah dari mana. Ia mencoba mencengkram iblis kegelapan, namun dalam sekejap tubuhnya pun dimutilasi. Namun Prinsi tidak datang untuk menang. Di sisa nafasnya, ia menjalankan perintah mutlak dari tuannya, yaitu memanggil Makima ke neraka. Tubuh Prinsi terbelah dan dari dalamnya, Makima muncul dengan anggun namun mencekam. Untuk pertama kalinya, dua entitas mengerikan saling berhadapan. Makima dan iblis kegelapan saling menunjuk satu sama lain. Terdengar bunyi retakan yang keras. Jari telunjuk Makima patah seketika. Namun di saat yang sama serangan itu terbalas. Seluruh mulut yang ada di tubuh iblis kegelapan memuntahkan darah hitam yang pekat. Makima tidak membuang waktu. Ia menghampiri mayat Tolka dan meletakkan tangannya di atas kepala yang terpenggal itu. Iblis kegelapan merespon dengan memanggil pedang hitam dan menusuk tubuh dari Makima. Sementara tulang lengan Makima dipelintir hingga remuk secara perlahan. Namun Makima tak bergeming. Melalui kepala Tolka, ia memaksa mayat itu mengucapkan sebuah kontrak terakhir. Aku persembahkan seluruh diriku kepada iblis neraka. Pulangkan kami semua. Seketika itu juga mereka pun menghilang dari neraka. Mereka dimuntahkan kembali ke dunia manusia, tepat di atap sebuah toserba yang terhubung dengan taman hiburan di malam hari. Namun mimpi buruk belum berakhir. Santa Claus yang kini telah memakan daging iblis kegelapan menyerap seluruh sisa bonekanya. Tubuhnya bermetamorfosis menjadi monster raksasa dengan banyak tangan dan wajah boneka yang menjijikkan. Ia melangkah mendekati Makima sambil melontarkan sebuah ejekan, membanggakan kekuatan barunya, dan berkata, berkat daging iblis kegelapan, serangan apapun di dalam kegelapan malam tidak akan mempan kepadaku. Makima yang terlihat tenang meski baru saja lolos dari maut, memangku potongan tubuh bagian atas Denji. Ia menuangkan darah ke mulut Denji, lalu menggenggam tali di dada Denji. Dengan suara lembut namun penuh manipulasi, Makima bertanya, "Denji, maukah kau menyelamatkanku?" Jawaban Denji singkat, padat, dan liar. Mesin gergaji di tubuhnya berbunyi saat ia menarik talinya. Ia tidak menjawab dengan kata-kata manusia, melainkan dengan gonggongan agresif layaknya anjing setia yang siap mencabik musuh dari tuannya. Tanpa ragu, Chainsaw Man menerjang maju dan dia siap membelah kegelapan malam itu. Di pelataran luar gedung suasana tampak kontras. Kishibe dan Yoshida menghabisi sisa-sisa boneka dengan santai, seolah sedang membersihkan sampah, bukan untuk bertarung. Di sela-sela pembantaian itu mereka berdiskusi tentang Makima. Keduanya sepakat bahwa Makima memiliki agenda tersembunyi, sebuah motif yang jauh melampaui kepentingan Biro Keamanan Publik Jepang. Kishibe dengan kewaspadaan tingginya bertanya, apakah Makima bisa mendengar percakapan mereka saat ini? Yoshida menjawab dengan tenang, dia hanya bisa meminjam telinga dari makhluk hidup tingkat rendah, seperti burung atau tikus.
Jawaban itu membuat mereka sadar bahwa di kota ini dinding pun bisa bertelinga. Di atas atap, pertempuran pun memanas. Denji menebas lengan Santa Claus hingga putus. Ia berteriak penuh amarah. Denji memaki Santa Claus karena telah menyeret Power dan teman-temannya ke dalam bahaya maut ini. Namun serangan fisik tampaknya percuma. Begitu tubuh Santa Claus menyentuh bayangan, luka-lukanya sembuh seketika. Ia membalas dengan menghantam Denji hingga jebol menembus lantai. Saat Denji mencoba bangkit, gelombang boneka kembali menyerbunya. Situasi tampak genting hingga Sugihagi atau salah satu mayat hidup Kwanshi melakukan tindakan yang sangat berbahaya. Ia memegang kepala Kwanshi yang telah terpenggal, membuka penutup matanya, lalu merogoh ke dalam rongga mata kosong itu. Dengan kasar ia menarik keluar sebuah anak panah panjang dari dalam tengkorak Kwanshi, lalu melempar kepala itu ke tengah kerumunan boneka yang mengeroyok Denji. Ledakan energi terjadi, mencabik-cabik para boneka. Dari tengah kekacauan itu, Kwanshi bangkit kembali dalam wujud hybridnya yang mengerikan. Ia setuju bertarung di sisi Denji, bukan demi keadilan, tetapi demi membalas dendam atas kematian kekasihnya, yaitu Long dan Pingxi. Sesaat kemudian Kwanshi menghilang dari pandangan, bergerak lebih cepat daripada mata manusia. Di sebuah gang sempit di dekat sana, Kwanshi muncul tepat di depan Santa Claus. Serangannya bertubi-tubi dan mematikan, menembakkan proyektil energi yang mencabik tubuh monster itu. Namun secepat apapun Kwanshi menghancurkannya, secepat itu pula Santa Claus menyembuhkan diri berkat kekuatan dari iblis kegelapan. Santa Claus bahkan sempat memuji Kwanshi, "Kau memang pantas menyandang gelar sebagai pemburu iblis pertama." Namun Santa Claus sadar ia tak bisa menandingi kecepatan Kwanshi yang tak kasat mata, maka ia menggunakan taktik yang paling keji. Tiba-tiba ia mengembalikan kemanusiaan kepada boneka-bonekanya. Pikiran dan kesadaran orang-orang yang telah diubah menjadi boneka itu pun dikembalikan. Namun tubuh mereka tetap dipaksa bergerak untuk menyerang. Denji tertegun ngeri. Di hadapannya boneka-boneka itu kini berlari ke arahnya sambil menjerit ketakutan, menangis dan memohon ampun. "Tolong, aku tidak mau mati. Tubuhku bergerak sendiri," ucap para boneka itu. Melihat musuhnya menggunakan warga sipil yang menangis sebagai tameng hidup dan senjata, Denji hanya bisa berteriak frustasi. Gila, ini sih benar-benar definisi dari penjahat sejati. Dihadapkan kepada boneka-boneka yang menangis dan memohon layaknya manusia, mental Denji pun goyah. Ia memilih untuk lari, tak sanggup mengayunkan gergajinya. Namun pelarian itu pun buntu. Denji yang terdesak terpaksa menusuk salah satu boneka. Rasa bersalah seketika menghantamnya saat melihat darah dan ekspresi manusia dari korbannya. Ia pun ragu, dan keraguan itu membuatnya dikerumuni oleh musuh. Tiba-tiba Kwanshi muncul dan menembaki boneka-boneka itu hingga hancur tanpa keraguan sedikit pun. Dengan dingin ia berkata kepada Denji, "Mereka hanya meniru perilaku manusia, jangan tertipu," ucap dari Kwanshi. Denji yang masih syok bertanya, "Bagaimana kau bisa seyakin itu?" Jawaban Kwanshi singkat namun mengandung filosofi gelap dunia mereka. Meyakini bahwa mereka palsu adalah satu-satunya cara agar kau tega untuk membunuh mereka. Sekali lagi Kwanshi mengingatkan Denji kepada prinsip hidupnya. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Kadang membohongi diri sendiri adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup tanpa menjadi gila. Jeda singkat itu dihancurkan oleh Santa Claus yang menerobos tembok dan mencengkram Kwanshi. Meski Kwanshi berhasil meledakkan tubuh monster itu lagi, situasi makin memburuk. Matahari telah terbenam sepenuhnya. Kegelapan malam menyelimuti kota. Dan bagi pemilik kekuatan iblis kegelapan, ini adalah sumber tenaga tanpa batas. Santa Claus bergerak makin ganas. Ia pun memukul Denji hingga terpental jauh ke arah pom bensin. Saat Kwanshi mencoba menyerang balik, Santa Claus melakukan hal yang tak terduga. Ia menangkap anak panah energi Kwanshi dengan tangan kosong. Kwanshi terperangah, namun horor yang sesungguhnya baru saja dimulai.
Di hadapannya berdiri Long dan Pingxi, kekasih-kekasihnya yang sudah mati, dan kini telah diubah menjadi boneka pembunuh oleh Santa Claus. Di tangan monster itu, Sugihagi juga sedang disandra. Melihat wajah-wajah orang yang dicintainya menjadi musuh, tubuh Kwanzi membeku. Ia tak sanggup menyerang mereka. Keraguan itu terbayar mahal. Boneka Pingxi menghunuskan pisau dan menusuk dada Kwanzi hingga tembus. Santa Claus tersenyum licik, bertanya-tanya apakah hibrida kuat seperti Kwanzi juga bisa diubah menjadi boneka koleksinya. Saat harapan tampak musnah, kegilaan muncul dari arah pom bensin. Denji kembali, namun ada yang aneh. Tubuhnya basah kuyup, berlumuran bensin dari kepala sampai kakinya. Tanpa basa-basi, Denji menggesekkan rantai gergajinya dengan kencang. Gesekan logam itu memercikkan bunga api. Api pun menyambar bensin yang ada di tubuh Denji. Denji membakar dirinya sendiri hidup-hidup. Dengan tubuh yang berkobar layaknya bola api neraka, ia menerjang ke arah Santa Claus. Rencana gila itu pun berhasil. Kekuatan iblis kegelapan hanya bekerja maksimal dalam kegelapan. Dengan menjadi sumber cahaya yang berjalan, Denji melemahkan regenerasi dari Santa Claus. Saat gergaji api Denji mencabik tubuh monster itu, untuk pertama kalinya Santa Claus menjerit kesakitan yang teramat sangat sakit. Denji dan Santa Claus sama-sama menggeliat kesakitan di tengah kobaran api. Konyolnya, Denji justru mengeluh kepanasan akibat api yang ia nyalakan sendiri. Santa Claus yang menyembuhkan lukanya dalam sekejap tertawa, mengejek kebodohan dan kenekatan Denji yang membakar tubuhnya sendiri. Namun Denji membalas ejekan itu dengan jawaban yang tak terduga. "Jangan remehkan aku sering menonton acara TV edukasi," seru dari Denji. Ternyata ada metode di balik kegilaannya. Denji memperlihatkan bahwa rantai gergajinya telah melilit erat tubuh dari Santa Claus. Dengan rantai itu, ia pun menjerat musuhnya agar tidak bisa lari dari sumber cahaya. Denji kembali menerjang dan menebas Santa Claus. Santa Claus bersikeras bahwa usaha itu sia-sia karena ia membagi rasa sakitnya ke ribuan bonekanya di seluruh dunia. Namun Denji menyadari satu hal, regenerasi Santa Claus mulai melambat. Cahaya api dari tubuh Denji benar-benar melemahkan kekuatan kegelapan dari musuhnya. Merasa terdesak, Santa Claus membanting Denji ke tembok. Seketika puluhan boneka muncul dan menusuk punggung Denji bertubi-tubi. Santa Claus mundur sejenak, berniat membiarkan Denji mati perlahan karena kehabisan darah dan terbakar habis, sambil mengejeknya sebagai anjing dari Makima. Tetapi Denji menolak mati. Dengan beringas ia mencabik boneka-boneka di belakangnya dan meminum darah mereka. Darah itu menyegarkan kembali tubuh iblisnya, membuatnya terus bisa bertarung meski sedang terbakar. "Kau akan bertemu Makima di neraka," teriak dari Santa Claus. Denji tidak peduli. Ia mulai menarik rantai yang melilit Santa Claus, menyeret monster itu mendekat ke arahnya. Santa Claus mulai panik. Ia memerintahkan boneka-bonekanya untuk menarik tubuhnya menjauh. Dan terjadilah momen tarik tambang maut yang sangat absurd. Kepanikan Santa pun memuncak. Sebuah mobil yang dikemudikan boneka melaju kencang dari tikungan dan menghantam Denji dengan keras. Ledakan besar pun terjadi. Namun dari balik asap dan puing-puing itu, sosok Denji muncul kembali. Tubuhnya masih diselimuti oleh api dan tangannya masih kokoh menarik rantai itu. Denji tidak terhentikan. Santa Claus menatap Denji dengan tatapan horor dan tak percaya. Kekuatan macam apa ini? Apa yang menggerakkanmu? Batin dari Santa Claus. Denji akhirnya meneriakkan motivasi utamanya yang terdengar konyol namun jujur. "Aku cuma pengen pergi liburan bareng Makima," ucap Denji. Dengan teriakan itu, Denji menarik rantainya sekuat tenaga. Tubuh Santa Claus melayang ke udara, tertarik ke arah gergaji mesin Denji yang meraung. Tanpa ampun, Denji membelah tubuh monster itu hingga hancur berantakan. Belum selesai di situ, saat tubuh Santa Claus mencoba menyatu kembali, Denji menyambar bangkai mobil yang terbakar tadi.
ia menghantamkan rongsokan logam panas itu tepat ke sisa-sisa tubuh dari Santa Claus. Ledakan kedua yang dahsyat merobek malam itu. Tubuh Santa Claus hancur total, hanya menyisakan serpihan gosong yang tak lagi bisa bangkit. Chainsaw Man telah memenangkan pertarungan dengan cara yang paling gila. Denji yang kembali pulih setelah meminum darah boneka berdiri tegak di hadapan musuhnya. Namun Santa Claus belum mau menyerah. Dengan sisa-sisa kesombongannya, ia pun mengancam Denji. Ia mengungkapkan bahwa pasukan bonekanya tersebar di seluruh penjuru planet ini. Dengan kekuatan iblis kegelapan yang ada di dalam dirinya, ia bersumpah akan memburu Denji dan semua orang yang dicintainya sampai kiamat tiba. Denji pun hanya tertawa meremehkan dan berkata, "Silahkan saja, aku ini abadi." Namun kesombongan Denji terhenti secara harfiah. Kepala Denji tiba-tiba terpenggal putus dari tubuhnya. Pelakunya bukanlah Santa Claus, melainkan Quan Chi. Tanpa membuang waktu, Quan Chi memanggil Cosmo, salah satu gadis Finn-nya yang selama pertempuran ini hanya berkeliaran tak tentu arah di kota. "Cosmo, sekarang giliranmu," perintah dari Quan Chi. Dalam sekejap mata, kesadaran Santa Claus berpindah tempat. Ia terbangun di sebuah perpustakaan raksasa yang luasnya tak berujung, dipenuhi buku-buku yang menjulang hingga ke langit-langit. Di sana, Cosmo duduk tenang di sebuah meja. Santa Claus tertawa, merasa serangan mental ini sia-sia karena pikirannya terhubung dengan jutaan boneka di seluruh dunia. "Otakku tidak ada di sini, serangan psikologis tidak akan mempan," ucap dari Santa Claus. Cosmo mendongak dan memperkenalkan dirinya sebagai Cosmos Finn atau Iblis Kosmos. Dengan nada datar namun mengerikan, ia menjelaskan kekuatan sejatinya. Cosmo tidak menyerang mental, melainkan memaksa korbannya untuk memahami segalanya. Ia menjejalkan seluruh pengetahuan di alam semesta tentang masa lalu, masa kini, masa depan, setiap atom dan rahasia semesta. Dan semuanya itu tertuju langsung ke dalam otak dari korbannya. Informasi yang masuk begitu masif hingga otak korban tidak sanggup memproses apapun selain satu kata, yaitu kata Halloween. Santa Claus menjerit saat kewarasannya pun hancur lebur ditimpa beban pengetahuan semesta. Di dunia nyata, tubuh monster Santa Claus runtuh menjadi debu, sementara mulutnya terus menggumamkan satu kata berulang-ulang dengan tatapan yang kosong. "Halloween, Halloween," ucapnya. Kekacauan pun mereda, namun ancaman baru pun muncul. Yoshida dan Kishibe tiba di lokasi, dan Quan Chi segera berbalik, bersiap membunuh mereka berdua. Namun Kishibe dan Yoshida melakukan hal aneh. Mereka diam-diam mengenakan penutup mata. Dari celah di antara mereka berdua, Makima muncul dengan tenang sambil menggenggam sebilah pedang. Aura dominasinya begitu kuat hingga Quan Chi, sang pemburu pertama yang tak terkalahkan, seketika menyerah. Ia pun berlutut membuang senjatanya. "Aku akan melakukan apa saja," ucap Quan Chi dengan putus asa. "Bunuhlah aku, tidak apa-apa, tetapi tolong biarkan Cosmo dan Sugihagi untuk tetap hidup," ucap Quan Chi. Makima tidak menjawab, ia bahkan tidak mendengarkan permohonan itu. Dalam satu ayunan pedang yang dingin dan tanpa emosi, Makima memenggal kepala Quan Chi dan kedua gadis Finn-nya, dan eksekusi pun selesai. Keesokan harinya berita di dunia menjadi gempar. Para reporter melaporkan fenomena aneh di mana orang-orang yang telah diubah menjadi boneka di seluruh dunia kini berdiri mematung, hanya bisa mengucapkan kata Halloween. Ini adalah efek permanen dari kekuatan Cosmo. Di antara kerumunan boneka itu terlihat Aldo, satu-satunya saudara dari pihak Amerika yang selamat dari kejadian ini. Ia ikut terseok-seok dan menggumamkan kata Halloween berulang-ulang agar tidak dicurigai oleh orang lain. Namun matanya memancarkan rasa sakit dan trauma yang mendalam. Ia pun terjebak dalam kegilaan dunia ini. Kembali ke atap gedung tempat pembantaian terjadi, Yoshida akhirnya membuka penutup matanya. Ia melihat mayat Quan Chi yang terpenggal.
Ia lalu menoleh ke arah Kishibe yang masih menutup matanya rapat-rapat. "Kenapa kau tidak membuka penutup matamu?" tanya dari Yoshida. Kishibe menjawab dengan getir, Aku tidak ingin melihat apapun lagi."